Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Ada yang belum makan? Udah makan semua? Aman ya, aman ya? Aman. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya buat melaksanakan counseling kelompok. Sebagaimana yang sudah kalian tahu, kita akan melakukan layanan tersebut. Oke, nah sebelumnya di sini ada yang pernah melakukan counseling kelompok. Anugerah? Belum. Ada belum. Beji belum. Seno? Sama belum juga. Ada yang tahu apa itu counseling kelompok? Betul. Ada lagi? Keji mau nambahin? Selain memecahkan masalah bersama apa? Tapi pernah dengar counseling? Pak Rada? Apa itu counseling kelompok? Gak sama. Anugerah? Mau nambahin? Enggak. Pernah dengar counseling kelompok? Counselingnya pernah dengar? Kelompoknya? Jadi konselingnya belum pernah dengar, kelompoknya pernah dengar ya. Kalau Eji pernah dengar konseling kelompok. Nah jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang dilakukan oleh guru BK. Gitu. Jadi bisa sama Bu Leni, sama Bu Dela, sama Bu Ananda, termasuk bisa juga sama Bapak atau guru BK. Gitu. Nah kalau konseling kelompok, jadi itu untuk menyelesaikan suatu persoalan, masalah, kemudian bisa juga untuk mencapai hambatan atau harapan yang ingin dicapai. Jadi bisa masalah, bisa pengembangan untuk konseling. Kalau kelompok, namanya juga sudah kelompok ya, jadi berkelompok. Jadi kita memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan atau mencapai suatu yang ingin dicapai. Kalau individu berarti sendiri. Misalnya KJ pengen mencapai sesuatu, pengen mengembangkan kemampuan apapun itu. Misalnya pengen bisa mengolah emosi. Nah, tapi sendiri ini, nggak ada temen yang mau bareng. Ya aja sendiri sama bapak nih misalnya. Itu namanya konseling individu. Tapi kalau misalnya kelompok ya seperti ini, memanfaatkan dinamika. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Nah, itu pengertian dari konseling kelompok beserta contohnya ya tadi sudah. Oke. Nah, di dalam konseling kelompok itu prosesnya di sini ya, kita pertama tadi udah pembukaan, kemudian udah pendahuluan juga dari konseling kelompok sendiri. Setelah itu nanti kita perkenal untuk lebih kenal mungkin ya, bukan sekedar nama doang. Nah, setelah itu nanti kita akan mengangkat satu topiknya apa. Baru setelah itu kita masuk ke penyelesaian atau pemecahannya. Kalau dari situ kita mulai ngambil kesimpulan, diakhiri dengan evaluasi dan penutupan. Gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, di dalam konseling kelompok itu juga terdapat asas. Tahu asas? Tahu asas? Bukan ujian ya, bukan asas ujian. Tapi asas di sini itu kayak kontrak atau peraturan, atau bisa juga yang harus kita patuhi lah, gitu sederhananya. Nah, jadi dalam asas ini, di dalam konseling kelompok, yang pertama itu kita harus terbuka selama berjalannya konseling kelompok. Jadi nggak ada yang tertutup, artinya nanti saling berpendapat, saling mengajukan argumennya. Terus di dalam konseling kelompok ini juga tidak boleh ada orang yang tahu, jadi jangan bocor. Jadi hanya kalian berempat yang tahu, supaya menjaga apa, asas kerahasiaan. Gitu ya, jadi saling menjaga gitu ya. Jadi itu dari asas-asas kerahasiaan dalam konseling kelompok.
Selain dari harus berpendapat terbuka, ya tadi ini kita yang tahu. Jadi untuk kemaslahatan kita bersama. Nah, kita kontrak layanan dulu. Kontrak layanan paling kita berapa menit? 5 menit. 10 menit. 20, 15, 20. Sejam. 20 menit saja ya. Oke, jadi kita 20 menit dari sekarang ya. Siap ya? Nah, jadi selama 20 menit ini kita terfokus pada sekarang, tidak memikirkan hal lain, pelajaran lain, PR lain gitu, atau misalkan memikirkan keluarga gitu. Jadi selama 20 menit ini kita fokus di saja. Oke. Nah, untuk topiknya kemarin di antara kalian kan sudah mengangkat topik ya yang ingin menjadikan topik di konseling kelompok, yaitu apa? Percaya diri. Nah gitu ya Nugra ya, jadi tentang percaya diri. Supaya apa Seno? Casey? Supaya apa? Kenapa kita harus percaya diri? Supaya apa? Supaya berani bisa. Nah, contohnya kalau kita percaya diri diaplikasikan dalam apa, Anugrah? Keputusan misalnya kita gue nanya misal, nah Seno misal kan ini kalau dia nggak percaya diri itu mungkin ngelakuin yang itu Seno. Iya betul. Kalau dia ini kalau dia bakal ngelakuin. Jadi berpegang teguh dengan keputusan yang saya ambil gitu ya. Nah selain itu bisa juga percaya diri untuk kayak ngobrol depan banyak orang, public speaking, bisa juga kayak buat presentasi, wawancara atau mengajukan pendapat, gitu ya. Nah jadi itu banyak. Jadi kita akan mengangkat topik dengan itu ya. Nah sebelum kita ke intinya, gitu ya. Nah di dalam konseling kelompok itu juga kita perlu ice breaking supaya fokus, ya. Nama ice breakingnya itu jadi setiap kelipatan angka 4 enggak menyebutkan angka, tapi dengan kata wow. Ada yang pernah dengar? Gimana? Jadi 1, 2, 3, wow, 5, 6, wow. Nah, KJ betul ya. Oke, nah itu kelipatan 4 itu masih versi muda. Ya, bisa dicoba? Bisa. Oke, dari sana. 1, 2, 3, wow. Salah. Harusnya berapa? 5. Oke, ulangi. Sana. Gimana? Kamu main sendiri. Aku ngomong. Ya. 2, 3, wow. 5, 6, 7, wow. 9, 10, 11, wow. 14, 15, wow. 17, 18, wow. Nah, gitu ya. Sekarang diacak ya. Ya. 1, 2, 3, wow. 5, 6, 7, wow. 9, 10, 11, wow. 13. Oh. 13. Nah, itu ya. Jadi harus fokus. Kita ulang sekali lagi. Pokoknya kita harus fokus. 1, 2, 3, wow. 5, 6, wow. 9, 10, wow. Terakhir. Ayo fokus yuk. Siap, Seno? Kelipatan 4. Contoh ulang. 1, 2, 3, wow.
Berarti wow itu angka 4. Gak usah disebut lagi angka 4 karena udah diganti dengan wow. 5, 6, 7, wow. 9, 10, 11, wow. 13, 14, apa? 14 ya? 14, 15, 16, 16, wow. 16 nya wow gitu ya. 1, 2, 3, wow. 5, 6, 7, wow. 9, 10, 11, wow. 13, 14, 15, wow. 16, 17, 18, 19, wow. Gitu ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, wow. Nah, langsung ya diulang. 1, 2, 3, Wow. 5, 6, 7, wow. 9, 10, 11, wow. 13, 14, 15. wow. 17, 18, 19. Wow. Yes, tepuk tangan buat kalian semua. Hebat ya. Nah, itu kelipatan 4. Nanti kalian bisa bermain juga nih pulang dari masing kelompok itu selain kelipatan 4 bisa kelipatan 3. 1, 2, wow. 4, 5, wow. 7, 8, wow. 10, 11, wow. Itu kelipatan 3. Ada juga kelipatan 2. Kalau kelipatan 2, 1, wow, 3, wow. Wow, gitu ya. 6, Nah, 5, wow. jadi kalian bisa merubah kelipatannya berapa? Itu untuk membuat fokus ya. Kelipatan 1 wow terus. Gak ada ya. Nah, sekarang gini. Mulai dari radial dulu. Kan tadi udah disampaikan ya bahwa mengangkat topiknya itu percaya diri untuk depan ngobrol depan banyak orang ya kemarin tuh Radel. Oke, silahkan gimana yang dirasain Radel untuk mencapai itu, hambatannya apa? Boleh disampaikan? Iya. Jadi maksudnya apa Radel itu dari ingin percaya diri di depan banyak orang? Gimana? Jadi kesulitan. Boleh sampaikan. Jadi kesulitan itu pas mau presentasi atau pas udah ke depan suka tiba-tiba lupa. Terus pas di depan orang pokoknya suka tiba-tiba lupa atau ya gitu tiba-tiba gagu-gagu. Oke, jadi Radel itu kalau misalnya ngobrol sama banyak orang atau ke depan suka jadi tiba-tiba lupa ya. Kalau mau ngobrol tuh ngobrol apa gitu ya. Selain itu ada lagi? Udah, itu aja. Yang pengen dicapai dari sesi konseling kelompok ini apa? Aku pengen percaya diri terus bisa presentasi public speaking juga. Oke, jadi pengen bisa percaya diri, public speaking yang bagus, presentasi. Kalau dari anugerah? Gimana? Ya, gimana? Itu karena cadel bulinya. Selain itu, ya, oke. Jadi dari setelah dibully itu anugerah rasanya gimana? Apa yang dirasain anugerah? Pengen mukul. Apakah semisal efeknya apa? Dari untuk diri sendiri apa? Jadi lebih gampang emosi. Jadi gampang emosi, terus Terus jadi banyak pikiran negatif. jadi banyak pikiran negatif. Berarti meskipun dibully, tapi tetap masih bisa percaya diri atau enggak? Masih tetap bisa percaya diri? Masih. Oke, yang ingin dicapai di sesi konseling kelompok apa? Di ini, sesi ini. Bisa lawan kalau di lockdown. Oke, berarti lebih berani ya. Berarti lebih ke percaya diri juga ya ujung-ujungnya. Oke, makasih ya. Nugra, sekarang dari sana gimana? Pengen sama kayak sepeda sama
Oke. Itu ya, ada lagi? Udah. Itu aja. Sekarang Kezi. Ini sih aku kayak paling cuman pengen biar bisa public speakingnya makin lebih lancar lagi dari sebelumnya, terus habis itu makin pede atau percaya diri pas ada lagi di depan orang banyak. Oke. Paling ini biar apa namanya, sama kayak Seno juga sebenarnya, kayak biar bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan. Terus ya. Oke. Nah, ini kan berarti sudah ketemu ya dari masing-masing pribadinya seperti apa, kayak gimana, dari pengalamannya atau dari harapannya juga. Gitu ya. Nah, kira-kira kan tadi Keiji bilang pengen lebih percaya diri, pengen lebih bagus speakingnya. Kita mulai dari speakingnya dulu. Nah, menurut Seno, supaya kita bisa public speakingnya bagus, kira-kira harus gimana? Harus percaya diri, Iya, betul. Selain itu apa lagi? berani. Oke, harus percaya diri yang tadi Seno sebutkan, maksudnya gimana? Apakah percaya diri dengan kita maju ke depan? Atau misalnya percaya diri dengan materi yang akan dibawa? Atau seperti apa mungkin misalnya? Percaya diri yang maksud tuh kayak kita tuh percaya diri karena membawa materi gitu, tapi kayak nggak mikirin apa-apa gitu. Jadi Terus percaya kayak diri. santai gitu. Oke, cara apa namanya? Harus percaya diri, bawa materi, terus harus santai gitu ya. Nah, gitu Ya, biar tegar. nggak lupa apa yang materi yang dibawa tuh biar nggak lupa. Oke. Berarti cara supaya bisa percaya diri bawa materi gimana? Menurut Seno? Kalau yang pertama ngapalin biar hafal. Habis itu pas misalkan udah mau ke depan gitu kayak mau public speaking Ya. ya santai. Oke, santai. Jadi kita ngapalin dulu ya. Jadi supaya percaya diri gitu yang tadi saya sampaikan. Terus kita bawa santai dengan materi yang udah dihafalkan, udah disiapkan. Gitu. Oke, ada lagi di anugerah gimana? Biar kita bisa percaya diri kepada banyak orang, terus biar nggak lupa. Udah lupa itu Pak, kita sebelum maju tuh misalkan tanya jawab dengan teman, misalkan saya tanya jawab dengan model, Iya. dengan model yang Ya. itu itu kita hitung terus positif jangan dari tadi kita ingat-ingat apa yang ingin kita bicarakan. Mhm. Oke, jadi tanya jawab, terus positif, ingat-ingat, gitu. Itu dari anugerah ya. Jadi tanya jawab itu tujuannya untuk mengulang materi yang kita bahas. Oke, bagus, good. Sekarang dari Roda, gimana? Biar percaya diri kalau lagi di depan ya. Ya, Kalau kata aku sih latihan terus gitu kayak ngomong depan kaca kan itu bisa ngaruh juga ya. ya. Oke, bagus. Udah sih. Udah, itu aja. Nah, jadi bisa disimpulkan Keiji? Atau ada tambahan lagi kira-kira apa? Nah, kalau nggak tambahan sih kayaknya kita itu kayak harus kalau pas waktu mau public speaking biar makin percaya diri dengan apa yang mau kita sampaikan, kayak misalnya mau tutup atau mau jadi pembicara di depan orang-orang itu Iya. ya MC kayak gitu, kita tuh harus sering-sering ngomong kayak misalnya di depan keluarga sendiri, habis di depan teman-teman, habis itu menganggap kalau misalnya pas waktu kita lagi di depan terus ada komentar-komentar negatif itu cuma sebagai apa penyemangat dan bikin kita biar makin lebih baik lagi dan membuat biar nanti pas untuk kedepannya bisa jadi lebih baik dan jadi lebih percaya diri.
Hmm. Oke, nah jadi itu bisa latihan tapi secara langsung ya. Tadi kan kalau ada yang ngobrol depan kaca gitu ya, latihan biar bisa lihat diri sendiri kalau lagi ngomong gimana. Kalau dari KJ tadi kan ngobrol dengan orang sekitar. Nah jadi itu tadi udah ada berapa poin, banyak ya. Mulai dari Seno tadi biar percaya diri berarti kan ngapalin, siapin materinya supaya kita percaya diri. Terus dari Anugrah dikuatin, tadi tanya jawab biar paham materinya gitu. Terus tadi dari Seno ketika udah bawa materi, lanjut kita santai, jangan tegang ya, biar apa tadi sama percaya diri. Jadi poinnya pertanyaan tadi materinya dulu, lalu ke pembawaannya yang santai. Terus tadi apalagi dari Anugrah? Udah itu teh, udah tanya jawab tadi apa? Oh iya, positif, berpikir positif ya. Contoh berpikir positif apa Rada? Kayak mikirin terus materinya, terus kayak gak mikirin yang lain. Oke, jadi Iya. berpikir positif. Kalau dalam berpikir positif, contoh supaya percaya diri apa kalimatnya KJ? Aku tidak bisa. Positif, negatif? Negatif. Berarti kalau misalnya positif, Aku harus bisa. aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa melakukan ini. Aku bisa ngobrol banyak orang. Aku bisa menyampaikan materi ini, gitu ya. Nah, terus tadi bisa latihannya KJ dengan ngobrol atau bicara di depan kaca. Berarti kan udah nyiapin materi, udah memahami materinya, udah mikir positifnya. Aku bisa menyampaikan ini, aku bisa percaya diri ngobrol sama banyak orang. Lalu lah latihan depan kaca bisa. Nah, selain dari latihan dari KJ tadi ditambahin dengan kayak ngobrol ya. Terus apa lagi tadi? Terus kalau ada komentar-komentar Negatif? itu dari orang-orang, itu cuma buat bikin kita makin lebih baik. Nah, gitu. Nah, kira-kira buat kalian, kalau misalnya kita percaya diri, berarti orang itu berani atau enggak? Berani. Kalau orang nggak percaya diri, berani nggak? Nah, jadi yang Anugrah tadi bilang sampai tadi awal, yang bagian berani, begitu pun dari Rada. Jadi kalau kita percaya diri, maka kita berani. Kalau orang percaya diri, orang berani, berarti kan dia atas kehendak sendiri atau atas kehendak teman. Contoh orang yang atas kehendak sendiri kayak gimana? Misalkan ingin ikut sendiri, misalkan kayak dia tuh mau lomba, Ya, mau dari diri sendiri, bukan disuruh teman atau ikut-ikut teman. ya betul. Kalau misalkan dalam situasi kelas ada yang nambahin, contohnya gimana? Oh, kayak guru ada sesi tanya jawab gitu. Ya, Terus ada guru yang bisa atau enggak. Ya. Terus kita bisa yang bisa yang maju ke depan, kayak malah disuruh sama teman kayak gini gitu. jadi itu contohnya. Nah, bagus ya. Kalau yang ketergantungan teman gimana contohnya? Tergantung teman. Terus segala orang mau kemana-mana bareng teman. Oke, Terus good. kalau ngelakuin apa-apa tuh kayak pasti harus bareng sama temen dan Oke. ya bisa Sendirian. Kayak bestian. Bagus. Nah, kalau dalam situasi kelas? Soalnya dalam situasi kelas gimana ya? Kayak proyek kelima gitu ya. Enggak. Oh, kayak misalnya dalam membuat kelompok. Milihnya Oh, itu ya. Oke, milihnya itu terus. Kalau misalkan ada berpendapat, tadi kan kalau ada pendapat itu ikut-ikutan, misalkan yang satu berpendapat, misalkan saya berpendapat tidak, tapi ada berpendapat iya, Ah. tapi ada ikut-ikutan
gitu. Jadi Merubah. kalau temannya tidak malah jadi ikut tidak, kalau temannya iya bisa jadi iya, atau misalnya harus tanya dulu ke teman baru mau gitu ya. Nah tapi kalau misalnya yang sudah tidak bergantungan, dia akan percaya dengan dirinya sendiri. Kira-kira itu perlu dilatih nggak? Perlu. Perlu dicoba nggak? Perlu. Perlu dibiasakan? Perlu. Sekarang mau tanya, tadi kan ada poin yang latihan di depan kamera, di depan kaca. Pernah nggak melakukan itu? Belum. Enggak sih. Pernah? Belum. Oh belum pernah. Kamu pernah? Buat apa? Pidato atau apa? Nggak tahu mah lagi iseng aja. Oh lagi iseng. Tapi gimana rasanya? Ya, kayak ngaruh aja gitu jadi lebih gampang gitu ngapalin. Ngaruh ya? Ngaruh. Nah kalau belum dicoba nih Keji, Seno, Nugra, bisa dicoba. Gitu ya. Nah jadi itu caranya supaya kita bisa percaya diri, supaya kita berani. Yang penting lakukan terus latihan gitu ya. Oke, nah kita udah menit di akhir ya, sebagai penutupan gitu ya. Kesimpulannya, jadi tadi sampaikan kembali, dan ini juga bisa menjadikan PR buat teman-teman, buat kalian. Berarti kalau mau bicara dengan banyak orang, pertama pahami materi. Kalau kita pahami materinya, maka kita harus kelola dirinya. Berarti tadi dengan santai, nggak tegang. Nah kalau untuk mengasah itu bisa latihan depan kaca. Terus tadi pikir positif, bisa kalau dalam keseharian kita berani ngobrol sama orang. Jadi untuk berelasi, karena kan di sana ada kalimat yang terlontarkan, otomatis kosakata juga akan bertambah. Oke, bisa dilakukan, bisa diyakini, bisa ya. Oke, masih ingat kelipatan 4? 1, 2, Wow. 5. 6, 7, 9. 10. Oh. Ingat ya. Oke, nah jadi itu tadi PR kalian bisa dilakukan itu. Jadi pada konseling kelompok ini kita terfokus pada solusi. Jadi kita fokusnya ke solusinya aja apa, tidak terfokus pada masalahnya itu apa. Jadi ini konseling kelompok secara singkat di sesi pertama. Dan sesi konseling kelompok ini bisa 2, 3, atau 4 sesi, gimana dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Jadi nanti bisa diragamkan apa mungkin bisa diragamkan itu. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya, dan ini juga ada lembar evaluasi proses yang bisa kalian isi. Di sini cuma mencantumkan saja, gitu ya. Nah, sebelum saya bagikan, kira-kira gimana rasanya setelah konseling kelompok dari KJ? Jadi apa kalau misalnya apa ya? Kita mau dari siapa dulu? Dari Del? Oh, dari sana dulu. Kalau dari aku kayak aku tuh kayak apa solusi baru kok sama kayak aku percaya diri atau gimana gitu. Terus kayak gini. Oke, jadi dapat tips ya, cara. Oke, dari Del, Sama. rasanya gimana sebelum konseling kelompok gimana, terus sekarang setelah konseling kelompok gimana? Sebelum konseling itu kan jadi kayak kelompok sendiri. Terus sekarang kan jadi tahu caranya. Jadi insya Allah bakal jadi lebih percaya. Oke, dari Anugrah? Sama kayak sama model, cuma jadi lebih berubah, percaya diri dan insya Allah bisa melakukan.
Eji? Kalau dari aku sebenarnya sih sama, kayak nanti tuh jadi kayak aku jadi nanti insya Allah pas habis ini bisa ngelakuin apa yang barusan dibicarain, diskusiin, habis itu nanti gimana caranya biar pas lagi public speaking itu biar lebih percaya diri, terus bisa percaya diri di depan siapapun, sama bikin biar nanti kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu itu harus tetap sesuai dengan apa yang kita pikirkan pertama kali. Oke, jadi yang bisa digarisbawahi ini selain yang disampaikan sama Radel, Anugrah, Seno, itu bisa menyampaikan apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah dipikirkan. Berarti bisa ya kalau misalnya yang mendengarkannya adalah guru? Bisa? Yang mendengarkannya adalah teman? Bisa? Bisa. Gitu. Nah, Bapak berpesan, siapapun yang menjadi pendengarnya, ketika kita menyampaikannya sudah siap, sudah baik, kira-kira akan bermasalah? Tidak. Jadi kalian bisa menganggap audiens itu apa? Biasanya kalian apa yang membuat percaya diri? Yang buat percaya diri. Apakah menganggap nggak ada yang nonton? Apakah menganggap misalnya mereka adalah patung atau apa? Ada yang suka kayak gitu? Ada nggak? Nggak. Nah, tapi buat belajar itu bisa kalian diterapkan. Anggap saja nggak ada orang, padahal orangnya banyak ya. Anggap saja mereka patung yang dimana nggak tahu siapa saya, bisa aja untuk belajar, tapi lama-kelamaan kita bisa menguasai patung, gitu ya. Itu pesannya dari nah ini adalah lembar evaluasi, bisa kalian terima, dan di sini ada nama pengerjaannya, tinggal dicontreng doang ya. Ini lagi satu-satu. Nanti pengisiannya bisa di kelas, nanti ke bapaknya lagi. Oke ya. Nah, buat pertemuan kali ini seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu kalian semua. Kita tutup dengan bacaan Nahdlatul Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.